Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat para penonton setia di channel saya. Sebentar saya akan mempresentasikan hasil tugas saya di mata kuliah pengauditan laporan keuangan, di mana saya akan mempresentasikan materi pernyataan standar akuntansi keuangan 72 atau PSAK 72 yang ber yang membahas tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bungaran Hendro Siswanto Siregar dengan NIM 200201051. Saya prodi AP 6 di Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia. Yang pertama, penjelasan PSAK 72, di mana PSAK 72 merupakan adopsi IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers efektif 2018. Standar ini bersifat principles based standar komprehensif karena mengatur semua jenis pendapatan yang berkaitan dengan kontrak pelanggan sehingga menghilangkan pengaturan dalam standar yang lain. Poin ketiga itu joint project dengan IAPSB dan FASB atau USGAAP. Prinsip utama pernyataan ini adalah membawa entitas mengakui pendapatan untuk menggambarkan pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dalam jumlah yang mencerminkan imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas dalam pertukaran dengan barang dan jasa tersebut. Di poin yang kedua, PSAK 72 pendapatan dari kontrak dengan pelanggan memiliki 3 poin penting, yaitu PSAK 72 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 26 Juli 2017. Poin yang kedua, PSAK 72 pendapatan dari kontrak dengan pelanggan merupakan adopsi dari IFRS 15 Revenue from Contracts with Customer. PSAK 72 ini menetapkan prinsip yang diterapkan entitas untuk melaporkan informasi yang berguna kepada pengguna laporan keuangan tentang sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Yang poin ketiga ialah PSAK 72 akan menggantikan seluruh standar yang terkait dengan pengakuan pendapatan yang ada saat ini. Yaitu dalam presentasi saya ini saya membuat daftar isi. Yang pertama ada pendahuluan ruang lingkup, pengakuan yang terdiri dari identifikasi kontrak, kombinasi kontrak, modifikasi kontrak, mengidentifikasi dan pemenuhan kewajiban pelaksanaan. Yang ketiga, pengukuran. Pengukuran ini terdiri dari menentukan harga transaksi, mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban, perubahan harga transaksi. Yang keempat itu ada pengungkapan yang terdiri dari kontrak dengan pelanggan, pertimbangan signifikan, aset yang diakui dari biaya untuk memenuhi kontrak pelanggan, dan panduan praktis. Dan yang terakhir, yang kelima adalah biaya kontrak dan penyajian, yang terdiri dari biaya inkremental atas perolehan kontrak, biaya pemenuhan kontrak, dan amortisasi penurunan nilai. Kita masuk yang di bagian pertama, yaitu pendahuluan. Ruang lingkup dalam PSAK 72 ini untuk seluruh kontrak dengan pelanggan kecuali A. Kontrak sewa atau PSAK 30 sewa nomor 73. B. Kontrak asuransi PSAK nomor 62 kontrak asuransi. C.
C. Instrumen keuangan PSAK nomor 71, instrumen keuangan PSAK nomor 69. Nomor 65, laporan keuangan konsolidasi PSAK nomor 66, yaitu pengaturan bersama. PSAK nomor 4, yaitu laporan keuangan terdiri dari tersendiri. Dan PSAK nomor 15 itu investasi dan entitas, asosiasi, dan ventura bersama. Dan yang terakhir D. Pertukaran non-moneter entitas dalam lini bisnis yang sama untuk memfasilitasi penjualan kepada pelanggan atau pelanggan potensial yang bertujuan untuk kontrak antara dua perusahaan minyak atau menukarkan minyak untuk memenuhi permintaan dan dari pelanggan dalam lokasi yang berada secara tepat waktu. Yang berbeda secara tepat waktu. Yang kedua, pengakuan. Pengakuan terdiri dari lima arti, yaitu mengidentifikasi kontrak, kombinasi kontrak, modifikasi kontrak, identifikasi kewajiban pelaksanaan, dan pemenuhan kewajiban pelaksanaan. Yaitu mengidentifikasi kontrak terdiri dari 5 arti, yaitu para pihak dalam kontrak telah menyetujui kontrak. Kedua, entitas dapat mengidentifikasi hak setiap pihak mengenai barang atau jasa yang dialihkan. C. Entitas dapat mengidentifikasi jangka waktu pembayaran barang atau jasa yang dialihkan. D. Kontrak memiliki substansi komersial. Yang E. Kemungkinan besar entitas akan menagih imbalan yang menjadi hak dalam pertukaran barang atau jasa. Selanjutnya kita masuk ke pengukuran. Pengukuran mempunyai beberapa macam hal yang terkandung di dalamnya, yaitu imbalan variabel, liabilitas pengembalian, estimasi pembatasan imbalan variabel, penentuan kembali imbalan variabel, keberadaan komponen pendanaan signifikan dalam kontrak, imbalan non-kas, dan uang imbalan kepada pelanggan. Yang di dalamnya itu yang berarti ketika atau selama kewajiban pelaksanaan diselesaikan, entitas mengakui pendapatan atas sejumlah harga transaksi, tidak termasuk estimasi atas imbalan variabel yang dibatasi, melainkan yang dialokasikan terhadap kewajiban pelaksanaan, di mana dari imbalan variabel sampai uang imbalan kepada pelanggan itu menentukan harga transaksi. Kita masuk ke bagian pengungkapan. Pengungkapan ini yang berarti itu kontrak dengan pelanggan. Kontrak dengan pelanggan ini memiliki 4 bagian, yaitu pemisahan pendapatan, saldo kontrak, kewajiban pelaksanaan, dan harga transaksi yang dialokasikan terhadap sisa kewajiban pelaksanaan. Di poin yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pertimbangan signifikan dalam penerapan pernyataan ini. Memiliki 2 poin, yaitu menentukan waktu penyelesaian kewajiban pelaksanaan, menentukan harga transaksi, dan jumlah yang dialokasikan untuk kewajiban pelaksanaan. Dan yang terakhir, yaitu aset yang diakui dari biaya untuk memperoleh atau memenuhi kontrak dengan pelanggan. Dari pengungkapan, kita beralih ke biaya kontrak dan penyajian, yang merupakan ketika salah satu pihak dalam kontrak telah melaksanakan, entitas menyajikan kontrak dalam laporan posisi keuangan sebagai aset kontrak atau liabilitas kontrak, bergantung pada hubungan antar kinerja entitas dan pembayaran pelanggan.
Entitas juga menjanjikan hak tanpa syarat terhadap imbalan secara terpisah sebagai piutang. Dalam biaya kontrak dan penyajian ini memiliki 3 poin, yaitu biaya internal, biaya inkremental atas perolehan kontrak. Yang kedua, biaya pemenuhan kontrak, dan yang terakhir adalah amortisasi dalam penurunan nilai. Setelah dari itu, kita masuk kesimpulan dari apa yang saya buat di PPT sebelumnya. Yang pertama yaitu PSAK 72 nomor 72 memberikan panduan yang sangat jelas tentang pengakuan, pengukuran, dan penyajian pendapatan dari kontrak pelanggan pengantar. Dengan mengikuti standar ini, entitas dapat menyajikan informasi keuangan yang lebih relevan dan dapat dipercaya bagi para pengguna laporan keuangan yang lebih relevan. Oke. Poin yang kedua ialah entitas harus memahami dengan baik ketentuan PSAK nomor 72 dan menerapkannya secara konsisten dalam praktik akuntansi mereka. Hal ini akan membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas entitas dalam menjalankan bisnis mereka. Sekian presentasi dari saya, Bung Arif Hendro Siswanto Siregar. Terima kasih. Thanks for watching.